Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini, kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Ungkapan yang berada di balik pintu tirai, yaitu ruangan Maha Suci, yang itu merupakan sentralnya, pusat daripada kerajaan surga, di mana Allah bertahta, Allah berhadir di tengah-tengah kita. Untuk hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melanjutkan saja ya terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Kita telah belajar bagaimana supaya berada di dalam suasana ruangan Maha Suci atau berada di dalam ruangan Maha Suci itu, yaitu kita harus mempunyai kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Yang kedua, kita harus mempunyai kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan celah. Ya, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna itu artinya dewasa, sempurna itu artinya memiliki nilai yang sangat baik, sangat tinggi, sangat besar, tapi juga sempurna itu artinya lengkap, tidak cacatnya, tidak ada celahnya. Ya. Dan saya ingin untuk mungkin pada session-session yang akan datang akan saya ringkaskan saja bahwa ruangan Maha Suci itu di dalam perjanjian yang lama atau di dalam membangunnya atau pembuatannya secara dibuat oleh tangan manusia, itu dibuat, ditutup dengan 4 kelambu, begitu ya. Jadi dindingnya itu terbuat dari papan-papan, nanti kita akan pelajari bersama. Dan kemudian setelah itu ditutup dengan, coba saya sedikit ringkaskan saja ya. Coba kita akan baca saja ya. Saya singkatkan saja tentang pembuatan kemah suci atau ruangan suci. Itu terbagi menjadi 2. Yang di depan namanya ruangan suci, yang di belakang namanya ruangan Maha Suci. Ya. Untuk itu coba ya, kita baca saja, nanti Bapak Rael bacakan untuk kita bersama-sama. Coba kita cari Keluaran pasal 26. Kitab Keluaran pasal 26, kita akan baca bersama-sama ayat 1
sampai dengan ayat yang kelima, tapi kita ringkas saja ya. Ayat 1 saja. Coba Bapak Rahel bacakan untuk kita semua. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ya, Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi. iya. Jadi kain penutupnya dari kemah suci itu harus dibuat satu tenda begitu panjangnya. Nanti dijelaskan di dalam ayat 2, haruslah 28 hasta, lebarnya tiap tenda 4 hasta, dan seterusnya ya. Itu ukurannya. Tapi saya ingin ringkaskan saja bahwa tenda yang pertama itu terbuat dari kain lenan halus. Artinya kain yang berwarna putih. Ya, lenan itu putih. Halus ya di sini ya. Dia terbuat dipintal benangnya dan kemudian ada warnanya seperti ini, ungu, biru, merah dan putih. Ya, tapi itu nanti ditempatkan. Dan kemudian saya ingin ringkaskan saja, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Dan kemudian yang kedua, ada tudung lagi, ada tenda lagi. Jadi mungkin kalau, kan ini kan masih bentuknya, zaman Musa itu bentuknya itu semi permanen. Belum permanen, nanti zaman Soleman lah, zaman Daud dan Soleman lah. Dibangun bait Allah itu secara permanen. Tapi ini bait Allah atau kemah suci yang masih semi permanen yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk dibawa. Jadi nanti di padang belantara itu kemudian ditaruh di sini, kemudian Tuhan mau pindah ke sana, pindah. Tapi jadi ini nanti bisa dibongkar, dipasang lagi, dibongkar, pasang lagi. Jadi bentuknya masih semi permanen. Ya. Dan kemudian coba Bapak Rahel bacakan pada ayat yang ke-6. Tenda yang kedua. Jadi tenda pertama tutupnya itu adalah kain lenan halus sebagai penudungnya, sebagai penutupnya, sebagai tendanya, gitu ya. Coba ayat yang ke-6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas. Ya. Dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain. Terus. Dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Teruskan. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Ayat yang ke-7. Itu juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Menjadi atap kemah yang menuruti kemah suci. Menjadi atapnya. Jadi di atas kain lenan halus itu, putih itu, ada kemudian tenda berikutnya, tudung berikutnya, atau membuat tenda dari bulu kambing sebagai atapnya. Jadi sebagai penudungnya ya. Ya. Dan kemudian ukurannya ayat 8 dan seterusnya. Kemudian saya ingin ajak kita bersama-sama, saya ringkaskan aja. Nanti supaya, coba kita baca Bapak Rahel ayat 14. Ayat 14. Juga haruslah membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Dan kemudian ada kulit domba jantan yang dicelup dengan warna merah. Jadi yang menjadi tudung atap daripada ruangan maha suci itu adalah pertama tendanya berwarna putih terbuat dari kain lenan halus. Kemudian yang kedua tudungnya atau tendanya atapnya itu terbuat dari kulit kambing. Dan tudung yang ketiga ayat 14 dikatakan sebagai penudungnya yang ketiga kulit domba yang kemudian diwarnai, dicelup dengan warna merah darah. Dan kemudian ayat yang selanjutnya ayat 14 itu diteruskan.
dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dan paling tinggi, paling atas, yang bisa tahan kena panas, kena hujan, teriknya matahari, itu namanya tudung kulit lumba-lumba. Ya, ya, jadi ini adalah satu kulit yang kuat, begitu tidak lapuk, tidak apa. Kalau di dalam bahasa lain kulit mina gajah, kulitnya lumba-lumba itu keras sekali. Itu menjadi tudungnya. Jadi ada tudung, 4 tudung, nanti saya akan jelaskan dan kemudian saya ingin ajak kita membaca papannya atau apa itu ruangannya atau apanya ya di papan dindingnya itu terbuat dari papan-papan. Tapi coba Bapak Rahel baca 15 Pak Rahel. Sampai dengan ayat 15, ayat 15 sampai ayat 25 itu berbicara papan-papannya. Coba kita baca ayat 15. Engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Terus 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. ya, tingginya itu 10 hasta, lebarnya 1,5. Nanti saya jelaskan pada season berikutnya ya. Tapi jelas dindingnya itu seperti papan-papan. Papan itu banyak papan yang digandengkan begitu ya. Ya, saya dulu rumah saya sini papan, terdiri papan yang kami gandengkan. Itu dibuat seperti papan itu tidak bisa tidak nampak apanya. Dan kemudian kita loncat Bapak Rahel pada ayat 26. Sudah papan itu dipasang, kemudian dikasih palang. Ya, palang dari satu namanya palang lintang. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Coba kita baca ayat yang ke-26. Juga harus kau buat kayu lintang dari kayu penaga. Nanti kayu lintang ya. Aduh, sebenarnya bisa kalau ada gambarnya bisa diapakan. Tapi ada kayu lintangnya di situ. Sebagai apa? Supaya memperkuat daripada papan-papan jenang itu. Dikasih lintang gini, ya. Tapi saya akan ringkas lagi. Coba kita baca ayat yang ke-31. Di tengah-tengah daripada kemah suci itu dibagi 2. Di situ ada pintu kemah dan ada pintu tirai. Tapi yang kita baca dulu ayat 31 adalah pintu tirainya. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua. Iya. Dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Inilah yang sedang kita, kalau kalian perhatikan yang kita bikinkan di sini di belakang saya inilah. Harus kau buat sekatnya itu, pintunya itu dari tirai. Ada warna ungu, warna biru, warna merah, warna putih dari kain sebagai penyekatnya. Ya, tapi ini penyekat daripada kain atau pintu tirai yang ada dalam kemah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh semua orang masuk ke dalam ruangan maha suci ini. Masuk melewati pintu tirai ini. Hanya 1 tahun sekali imam besar masuk ke dalam sini. Tapi pada waktu Yesus mati, tirai ini robek dari atas ke bawah. Artinya sudah terbuka lebar. Ya, nanti kita jelaskan. Tapi kemudian ayat 36 dan 37 itu di muka atau sebelum masuk kepada pintu kemah itu juga ada pintu lagi. Namanya pintu kemah. Ya, warnanya tetap sama, tapi nanti hanya bedanya nanti ada tiang-tiangnya saja. Ayat 36 Bapak Rahel. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu. Pintu kemah. Dari kain ungu tua. Sama warnanya. Kain ungu muda. Warna biru. Kain merah. Dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ya, putih. Iya di situ. Baru kain lenan yang dipintal benangnya. Jadi sedikit saya gambarkan secara visualnya bahwa kemah suci atau ruangan yang terdiri dari
bagian depan namanya ruangan suci, bagian belakang namanya ruangan maha suci. Di antara ruangan maha suci dengan ruangan suci itu ada pintu namanya pintu tirai. Dan untuk masuk ke ruangan yang depan itu ada namanya pintu kemah. Jadi ini gambarannya. Dan kemudian dindingnya terbuat dari papan-papan jenang yang kemudian dipalang melintang begini. Begitu kuat. Dan kemudian atapnya, tudungnya, tendanya yang pertama adalah warna putih terbuat dari kain lenan halus. Di atasnya lagi ada tenda yang kedua namanya kulit kambing. Dan tenda yang ketiga namanya kulit domba jantan yang dicelup warna merah. Dan tenda terakhir, yaitu yang bisa terkena panas, hujan, terik matahari, dan macam dingin semuanya itu adalah kulit lumba-lumba. Ya. Saya ingin sedikit masuk ke dalam terhadap tenda-tenda ini. Kalau di dalam pelajaran tabernakel atau perjanjian baru diterangi dengan pengajaran tabernakel, seperti yang sudah kita pelajari, pintu tirai itu terkena suratan Ibrani. Ya, pintu tirai itu terkena suratan Ibrani yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk kepada suratan Yakobus. Itu berbicara tentang tudung yang pertama, tenda yang pertama. Namanya adalah kain lenan halus yang berwarna putih. Jadi ini tudung, itu terkena suratan Yakobus. Jadi suratan Yakobus itu berbicara tentang tudung dari tabernakel, tudung dari kemah suci itu. Menudungi ruangan suci dan menudungi ruangan maha suci. Ya, dan kemudian tenda yang kedua terbuat dari kulit kambing, itu sama dengan suratan 1-2 Petrus. Jadi, suratan 1-2 Petrus itu berbicara tentang tenda tabernakel yang kedua, tenda dari kemah suci yang kedua. Dan kemudian tenda yang ketiga yang terbuat dari kulit domba yang dicelup warna merah, itu 1-2-3 Yohanes. Dan kulit yang terakhir, tenda yang terakhir yang terbuat dari kulit kulit mina gajah atau kulit lumba-lumba itu berbicara suratan Yudas. Surat penghukuman. Dia yang tahan dalam menghadapi apapun, terik matahari, hujan, apa semuanya, sehingga dia bagaikan terkena tudung penghukuman bahkan gitu ya. Jadi pada siang hari ini saya ingin mengkhususkan saja tentang tudung yang pertama atau tenda yang pertama, yaitu tenda kain lenan halus. Ya, nanti secara detail kita pelajari nanti panjang lebar semua, ukurannya itu ada semua dari Injil. Keluaran pasal 26 menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 dijelaskan secara rinci berapa panjangnya lebarnya sehingga menutupi betul sampai tidak nampak itu. Bahkan apanya itu papannya itu tidak nampak karena menjuntai begitu. Betul-betul menutupi seluruhnya itu. Ya. Jadi itu bentuk bagaikan ya kalau kita lihat di acara-acara pesta, ya zaman sekarang ini orang kan menyewa tenda, ya ada tendanya itu di lapisan pertama, lapisan kedua. Ini gambarannya seperti itu ya, tapi ini tertutup rapat. Saya ingin mengajak kepada pengertian daripada tudung yang pertama, namanya tudung iman. Jadi kehidupan yang disempurnakan, kehidupan yang disucikan ruangan suci, dan kemudian kehidupan yang disempurnakan itu ruangan maha suci itu
harus memiliki pelindung. Namanya itu adalah tudung iman. Iya, ya, jadi ini khusus berbicara tentang iman yang mampu menutupi, mampu menudungi, mampu menjadi tenda daripada ruangan suci, kehidupan yang disucikan, dan ruangan maha suci, kehidupan yang disempurnakan itu. Itu harus mempunyai pelindung yang namanya pengamannya yang pertama, iman yang teruji. Bukan asal iman, tapi iman yang terbukti dan teruji. Betul-betul sehingga akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa damai, rasa sejahtera di dalam suasana ruangan suci dilanjutkan ke ruangan maha suci. Menjadi kehidupan yang disucikan dan menjadi kehidupan yang tanpa cacat, tanpa celah, sempurna itu. Itu harus memiliki namanya jaring pengaman, tenda pengamannya, pelindung utamanya, yaitu kain lenan halus yang berwarna putih. Untuk itu, saya ingin mempercepat saja, supaya kita tidak terlalu lama-lama. Kita baca di dalam suratan Yakobus. Surat Yakobus pada langsung saja pasal yang pertama Bapak Rahel, coba kita baca bersama-sama apa yang menjadi pelindung, pengaman daripada kehidupan yang disucikan oleh Tuhan, masuk ke ruangan suci, dan kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan itu, yaitu kehidupan yang memiliki iman yang terbukti, iman yang teruji. Jadi ini adalah, coba kita baca Bapak Rahel, pada ayat yang pertama lebih dulu kita baca ya. Coba kita perhatikan dengan baik. Ya. Salam dari Yakobus, Ya. hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Salam ini ditujukan kepada, surat ini ditujukan kepada orang-orang pilihan. 12 suku bangsa Israel itu ada orang pilihannya Tuhan. Iya. Biar dikatakan, kalau di dalam ayat-ayat lain, orang Yakobus ini, atau orang suku 12 suku Israel ini adalah suku yang di seluruh dunia yang dipilih khusus oleh Tuhan. Jadi ini surat yang ditujukan kepada orang pilihannya. Ya, kita baca kemarin bahwa kita dipilih Allah untuk menjadi kehidupan yang kudus, masuk ruangan suci, dan menjadi kehidupan yang tak bercacat di hadapannya. Bisa masuk ruangan suci kudus, dan kemudian bisa menemui Tuhan dalam keadaan yang tanpa cacat. Coba sedikit kita baca dulu ya. Ayat ini biar memberikan peneguhan. Efesus pasal 1 dulu Bapak Rahel. Efesus 1 Bapak Rahel kita baca. Ayat yang keempat saja. Mempercepat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sama seperti kita 12 suku yang dikirimi surat, yang dikirimi salam dari Yakobus. Ini salamku, ini suratku saya tujukan kepada orang-orang pilihan. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus Supaya kita masuk ke ruangan suci. dan tak bercacat di hadapannya. Dan sempurna. Tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan itu adanya di ruangan maha suci. Kita bisa masuk ke ruangan maha suci dalam keadaan yang sama seperti Tuhan. Tidak ada cacatnya. Sempurna. Ya. Untuk itu maka kehidupan kita betul-betul harus memiliki pelindung. Ya. Atau apa seperti apa ya? Ini sebagai apa jaring pengamannya. Itu. Yaitu menjadi kehidupan yang imannya teruji.
Jadi bukan ikut-ikutan ini. Coba kita baca kembali Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, langsung ayat 2 Bapak Rahel. Saudara-saudaraku, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini sebenarnya satu bahasa yang sangat kontroversial kalau boleh dikatakan. Bagaimana gak kontroversial? Pada umumnya orang bahagia itu bukan karena kena percobaan. Ya, bahagia itu biasanya, wah kalau dapat berkat banyak, kalau sudah sukses, wah apa semua, waduh bahagia. Tapi di sini bahagia kalau kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan berbagai kesusahan. Ya, karena apa? Teruskan Bapak Rahel. Sebab kamu tahu Sebab kamu tahu. Mengapa kita bahagia? Ada alasannya. Kita mempunyai landasan pengetahuan, pengertian. Banyak orang kalau dijatuh ke berbagai pencobaan, kemudian stres, kemudian tegang, kemudian susah, sedih, bahkan stroke. Tapi di sini Tuhan bilang, berbahagia kau jatuh berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu ujian imanmu. Nah di sini. Terus Pak Rahel, bahwa ujian terhadap imanmu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan satu keseriusan. Bukan kalau kita jatuh ke percobaan, ke berbagai-bagai masalah, kemudian kita tambah undur, tambah lari dari Tuhan. Ini orang bodoh ini. Orang tidak kalau saya katakan, tidak ada orang belajar itu yang tidak diuji oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak akan bisa meningkat rohaninya. Karena dia tidak diketahui nilainya. Hasil evaluasinya dalam perjalanannya itu sampai di mana. Nggak tahu. Ya, karena kalau diuji imannya untuk meningkat rohaninya, sebab di sini ada 3 tingkatan. Kalau kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita lulus iman kita meningkat 1 tingkat di atas iman. Namanya ketekunan, kesabaran, keseriusan. Ya, itu. Dan teruskan Bapak Rahel. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan, membuahkan. Jadi ini sudah, kalau membuahkan itu ya pasti menghasilkan. Kalau masih ketekunan saja belum ada hasilnya. Tapi dari ketekunan yang bisa meningkat, itu akan menghasilkan buah. Namanya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi kehidupan yang tak kekurangan, menjadi kehidupan yang utuh. Gak ada cacatnya, gak ada celahnya. Betul-betul lengkap, tercukupi semua. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau untuk kita bisa memahami, bisa mengerti dalam inilah yang akan menjadi jaring pengaman. Inilah yang akan menjadi tudung, tenda pertama dari orang-orang yang suci dan orang-orang yang maha suci. Orang-orang yang disempurnakan itu memiliki satu keamanan untuk hidupnya menjadi hidup yang luar biasa. Karena sudah melewati proses diuji oleh Tuhan. Iya, saya senang minggu yang lalu dapat berita dari cucu saya di Bandung. Iya, setelah dia mengikuti
ujian praktek selama 2 bulan di satu pabrik di Bekasi, dia pulang, dia ikut ujian lagi, ternyata lulus, dia bisa mengikuti magang lagi 3 bulan, sekaligus dia juga bisa lulus dari ujian untuk bisa mengambil S2-nya. Jadi hari ini dia sudah mulai kuliah di S2-nya, dan kemudian dia juga akan mempersiapkan nanti, kalau Tuhan izinkan katanya, mudah-mudahan tanggal bulan 3 nanti udah bisa diwisuda S1-nya. Tapi dia langsung lanjut ke S2-nya. Jadi sekarang ini sudah mulai kuliah S2-nya. Karena dia melewati ujian seleksi. Waduh, memang tidak mudah, kata ceritanya. Syukurlah nak, bilang, opamu hanya mendoakan saja, nggak bisa kirim apa-apa. Sudah terima kasih doanya Pak. Kami sudah melewati 2 ujian yang lulus magangnya, dan lulus masuk S2-nya. Jadi itu melewati satu seleksi, satu ujian yang memang tidak semua bisa lulus. Ya, ini sedikit ya saya dengar dalam minggu ini membahagiakan kami sebagai kakeknya, merasa opanya sangat berterima kasih mendengar cucu saya, karena memang juga kebetulan orang tuanya juga bulan ini pensiun. Jadi tapi dia mendapatkan kemudahan untuk bisa ikut magang di kebetulan di perusahaan Telkomnya, dan kemudian juga bisa langsung mengikuti S2-nya ya, melewati proses ujian. Jadi memang dari ujian iman ini, kalau iman kita ini memang betul-betul terbukti dan teruji, maka akan ada hasilnya yang keluar dari ujian itu, namanya ketekunan. Jadi banyak kali orang diuji nggak lulus, menghadapi kesulitan nggak lulus, menghadapi pencobaan nggak lulus, akhirnya drop out, keluar dari pelajarannya, keluar dari jalurnya, meninggalkan Tuhan, bukan tambah bertekun, tambah putus asa, frustasi, keluar. Jadi ini adalah seorang murid yang, ya saya katakan murid yang gagal. Karena nggak ada capaian apa-apa. Imannya nggak teruji, nggak terbukti. Jadi dalam menghadapi ujian, mungkin yang diuji bukan perkara yang sukar, masih mudah-mudah. Tapi kalau sudah di ketekunan, wah itu lebih sulit lagi. Karena di dalam menghadapi sesuatu jangan kemudian kita tegang, kita apa? Ditekuni dulu, dievaluasi dulu, apa ya maunya Tuhan ya? Apa ya? Karena kita harus justru di dalam menghadapi persoalan, jangan kemudian kita menghindar, tapi dihadapi dengan rasa tekun. Di situ. Apa ya? Karena nanti akan banyak lagi ujian. Dan kemudian ketekunan ini terus diuji lagi, barulah mencapai titik yang ketiga, namanya sempurna. Nah, ini kumlot ini ya. Jadi dia betul-betul dia mencapai pendidikannya itu, nilainya itu nilai yang IP-nya tinggi, sempurna. Tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, semua dilengkapi oleh Tuhan. Ya, di dalam bahasa, biarlah semakin kuat untuk bertahan, supaya semakin dewasa, semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa. Secara rohani betul-betul clear. Apapun yang kita hadapi, ya mungkin kita hanya ketawa saja, sepelenya itu. Bagiku no problem. Dalam menghadapi tahapan-tahapan, pertama kita diuji berbagai-bagai. Bukan hanya satu, berbagai-bagai pencobaan. Kata ayat itu, ayat yang kedua itu, kalau kamu jatuh ke berbagai-bagai, bukan percobaan 1, 2, 3, 4, bagai-bagai, masih macam-macam. Aspek kehidupannya, sosialnya, keuangannya, kemudian pergaulannya, kemudian bagaimana
Ya, apalagi sekarang ini istilahnya di dalam event-event apa ya, untuk melihat sekarang ini kalau dikatakan banyak sekali istilahnya kejuaraan-kejuaraan atau di dalam ilmu kependidikan itu ada namanya bagaimana memiliki predikat sebagai seorang yang memiliki tata busana, tata apa ya, itu semua itu ada, tata busana, kecakapan, olimpiade, semua itu melewati proses diuji. Iya. Jadi ini sekarang ini event-event yang sampai bisa kita menghasilkan satu hasil ya. Seperti saja contoh umpamanya kalau di dalam masa sekolah itu ada mulai dari tingkat kelurahan, kemudian diuji tingkat kecamatan, umpamanya saja pengibaran bendera, paskibra. Tingkat kecamatan lulus, ditingkatkan lagi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten lulus, ditingkatkan lagi di tingkat provinsi. Tingkat provinsi mewakili provinsi menjadi paskibraka tingkat nasional. Wah, itu ada sertifikatnya itu. Jadi ini memiliki tingkat berbagai aspek-aspek kehidupan kita kalau kita dicobai. Jangankan kemudian kita susah, sedih, apalagi emosi, marah, menyalahkan Tuhan lagi, bodoh Tuhan ini. Jadi bukan tambah, kalau di sini berbahagia iyalah, senenglah kamu. Karena kamu bisa tahu mengukur kemampuan rohanimu itu sejauh ini seberapa. Mampu nggak saya? Maaf kata, kalau anak muda dites bagaimana pergaulannya, nilainya baik tidak? Jelek bukan di situ. Di situ bisa diukur. Harus melewati ujian. Kalau nggak diuji nggak tahu. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah menghadapi berbagai-bagai cobaan, itu adalah Kristen yang statistik, yang tidak akan bisa meningkat kemana-mana. Ya itu ajalah. Tapi ini adalah Kristen yang dicari oleh Tuhan bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Untuk bisa mengamankan dirinya. Betul-betul menjadi kehidupan yang betul-betul di hadapan Tuhan itu suci dan tak bercacat. Sempurna. Karena apa? Mampu mengatasi berbagai-bagai pencobaan. Jadi bukan pencobaan satu, bahkan mungkin dalam satu hari bisa mengatasi 2 percobaan, 3 percobaan. Ya, karena dalam ujian itu mungkin ya kalau perguruan tinggi, Sarah mungkin tahu itu kita diuji berapa SKS itu, Sar? 144, bayangkan. 144 mata pelajaran itu diuji berturut-turut. Ya, paling tidak dalam 1 semester minimal harus 20. Berapa, Car? 20 ya. 20 1 semester diuji. Terus diuji ini, kalkulus apa semua ya. Banyaknya itu berapa? Begitu banyak diuji. Untuk apalagi di sini ujiannya iman dasar, baru dinaikkan ketekunan. Sesudah ketekunan barulah mencapai kesempurnaan. Sampai biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, buah yang sangat memperkenankan Tuhan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Dari sudut manapun bisa mengatasinya, bisa menyelesaikannya. Karena kita punya kemampuan, kematangan, kesempurnaan, kedewasaan rohani. Ya, sempurna itu artinya dewasa. Memiliki nilai, memiliki kehidupan yang tanpa cacat. Ini sangat dibutuhkan proses ini. Oleh karena itu
saya ingin mengajak kita bersama-sama memperhatikan dengan baik, ya. Dan coba Bapak Rahel lanjutkan pada ayat yang kelima, Bapak Rahel. Teruskan baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Kalau kita dicobai dengan beberapa macam-macam, mungkin kita masih bingung bagaimana cara mengatasinya, kekurangan hikmat untuk mengatasinya, bagaimana kurang tenang, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan, kekurangan pemikiran. Terus, hendaklah ia memintanya kepada Allah, hendaklah dia minta kepada Allah. yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, Oh. tidak membangkit-bangkit. Tuhan itu kalau memberikan hikmat itu tidak ada pamrihnya. Tidak membangkit-bangkit. Diberikan dengan keikhlas kemurahannya. Kau butuh menyelesaikan ini. Hikmat diberikan. Cara menyelesaikan diberikan. Dan kemudian Tuhan juga tidak ada tendensi apa-apa. Tidak membangkit-bangkitkan. Terus, Maka hal itu akan diberikan kepadanya. dan itu akan diberikan kepadanya. Ini kalau Tuhan itu kita mau minta Tuhan, bagaimana aku mengatasi ini Tuhan? Tolong berikan jalan keluarnya, berikan caranya Tuhan. Tuhan akan berikan. Tapi ingat ayat yang ke-6. Perhatikan dengan baik. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Memintanya dengan iman, dengan keyakinan. Terus dan sama sekali jangan bimbang. tidak boleh bimbang. Kalau kita minta supaya Tuhan memberikan penyelesaiannya itu, jangan kemudian kita bimbang. Ih, bisa nggak ya saya ya? Loh, dirinya sendiri dipertanyakan. Mampu nggak saya ini? Jadi, jangan memintanya itu dengan kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi harus dengan keyakinan. Sebab apa kalau kita bimbang? Kata firman Tuhan. Terus Bapak Rahel. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Iya, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. iya. Terus, Orang yang demikian janganlah mengira iya. bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau orang itu minta dengan kebimbangan, sebenarnya nggak perlu minta. Ngapain wong memang nggak yakin. Ya, sebenarnya kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tapi kita harus punya keyakinan. Sebab kalau kita berkeyakinan, kita akan melakukan sesuatu dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita bimbang, kita ragu-ragu, mungkin ya, atau bahkan mungkin kita menghina Tuhan. Masa mungkin Tuhan bisa mampu ya? Aku aja gak mampu, masa Tuhan mampu? Tidak boleh kita meminta kepada Tuhan dengan satu kebimbangan. Seperti kita nanti diombang-ambing, iya ya. Apalagi nanti ketemu kawan, oh gini. Loh, kata kawan gini. Kemudian yang lain, oh begono. Membuat kita terombang-ambing. Iya enggak ya. Jadi akhirnya kalau kita minta kepada Tuhan hikmat, minta kepada Tuhan kebijakan, minta kepada Tuhan satu kepintaran untuk bisa menyelesaikan soal itu, sungguh-sungguh dengan betul. Ya, aku itu juga heran sama cucu saya ini. Memang waktu dia SMA dia memang serius, ya kami leskan di GU, tapi kemudian dia juga sekolah ke Medan ya, ngambil di SMA Metodis 2 ya, agak sedikit lebih dari sini ya. Kemudian dia serius ya. Kawan-kawannya itu semuanya kalau dia testing, ujian, selalu minta dia jadi jokinya. Ya, berapa orang kawan-kawannya ini bisa tembus ke Undip, jokinya dia. Ya, artinya dia seperti dia itu sudah biasa menyelesaikan. Oh ini gini. Ya, jadi, tapi keyakinan inilah, keyakinan memberi jawaban inilah sangat dibutuhkan di dalam orang menghadapi ujian. Jadi begitu kita melihat masalah, kalau kita masih belum tahu cara penyelesaian, minta kepada Tuhan, berikan kepada saya bagaimana cara mengatasi ini. Nanti Tuhan akan beri. Kalau kita minta kepada Tuhan nggak boleh, kira-kira bagaimana ya Tuhan? Kalau begini bagaimana ya? Begini, jangan kita bimbang. Ya, artinya kita begitu cek, ya gitu ya. Tahu ini.
Yakin persoalan ini selesai. Persoalan ini selesai. Jadi apalagi kalau memang kita sudah iman, kita tekuni saja. Terus kita tekuni itu. Sampai nanti menghasilkan buah. Menghasilkan satu hasil kematangan daripada rohani kita. Sampai membuahkan hasil yang namanya sempurna. Tidak ada kekurangan apa. Utuh, lengkap. Full diberikan oleh Tuhan 100%. Oleh karena itu pada siang hari inilah yang harus menjadi jaring pengaman. Ya, ini untuk apa ya? Jaring pengaman atau untuk tenda itu artinya untuk menutupi, jangan sampai kita kena panas, jangan sampai kita kena hujan, jangan sampai ditembus oleh apa saja. Inilah yang menjadi apa? Jaring pengamannya, tenda penutupnya. Yang pertama namanya iman yang teruji. Jangan, ini bukan sembarang iman. Sebab kalau kita lihat bagaimana pengalaman murid-muridnya Tuhan. Seperti ada satu kisah daripada Yesus. Pada waktu dia berjalan di atas air. Dan kemudian Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus. Kok bisa Tuhan berjalan di atas air? Karena itu harus melawan ilmu apa ya, gratifikasi atau apa. Melawan supaya kita nggak tenggelam. Ini bukan hal mudah. Tapi sebenarnya Tuhan katakan kamu bisa kalau kamu percaya. Ya. Tapi kemudian Petrus nyoba Petrus. Pertama dengan yakin, wah jalan di atas air. Tapi begitu ada tiupan angin, mulai bimbang dia. Masuk tenggelam. Jadi, sebenarnya tergantung bagaimana iman kita. Jadi ini satu. Jadi menghadapi apapun yang sesuatu yang bahkan tidak mungkin sekalipun. Sesuatu yang mustahil sekalipun. Tapi kalau kita percaya, itu nanti akan jadi. Itu nanti akan diberikan oleh Tuhan. Tapi nggak boleh bimbang. Nggak boleh kemudian kita mendua. Oh iya ya, oke ya, oh iya, oh enggak. Yang terombang ambing kita. Habis ke kanan, ke kiri, ke kanan. Apalagi di era zaman sekarang ini, kata Tuhan, kau harus mempunyai pengajaran yang safe. Yang pasti terhadap Mesias. Sebab nanti banyak orang-orang yang memalsukan Mesias. Banyak orang nanti yang mengatakan Mesias ada di sana. Oh luar biasa kegerakan. Oh kita lari ke sana. Sampai di sana ada lagi dengar lari ke sana. Oh di sana. Jadi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sampai dah tahu kecapean lama-lama jatuh dia. Kita harus mempunyai satu. Apalagi Tuhan sangat baik kepada kita, kepada kalian dan saya. Di tempat ini luar biasa. Pengajaran kesempurnaan. Tidak ada pengajaran yang melebihi kesempurnaan. Pengajaran ruangan maha suci. Tidak ada ketinggian daripada kerajaan surga melebihi ruangan maha suci. Paling tinggi. Itu diberikan kepada kita. Coba. Kan luar biasa. Supaya kehidupan kita betul-betul mencapai hasil yang sangat maksimal. Menjadi kehidupan yang sempurna. Utuh. Tidak kekurangan apa-apa. Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan ya, selama saya di Sumatera Utara ini, saya tidak pernah istilahnya mendapatkan berkat yang berlebih-lebih seperti gitu ya. Tapi memang ada satu teori yang dari Tuhan yang ajarkan kepada murid-muridnya seperti Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius,
Belajarlah kamu mencukupkan apa yang ada. Apa yang Tuhan kasih itu cukupkan. Ya. Kalau kita kasih kurang-kurang bisa, mungkin kita lebih bisa. Tapi kalau kita mencukupkan apa yang ada, berarti kita tidak kekurangan. Jadi relatif kita melihat dari sudut pandang mana di dalam mengatasi ketidakkekurangan itu. Sebenarnya untuk bahagia itu, kata motivator-motivator itu tidak susah. Sederhana sekali. Kalau kita bersyukur, kalau kita cukup, itu bahagia. Banyak orang uangnya banyak kekayaannya, tapi tidak bahagia. Karena dia tidak pernah merasa cukup. Kurang terus. Serakah terus. Ya, sama dengan orang menyembah berhala itu. Kurang terus. Dikasih gini kurang. Gak ada puasnya. Oleh karena itu siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Mari. Pakailah tudung iman ini. Inilah yang akan memberikan kepada kita keamanan, ketenangan, dan betul-betul dapat melindungi kehidupan kita yang berada di dalam kekudusan dan berada di dalam kesempurnaan itu. Karena memang iman kita bukan iman ecek-ecek. Iman yang teruji, iman yang terbukti. Ya, umpamanya sebagai anak-anak diajak kawannya, ayo. Ya, nanti ikut-ikutan jatuh. Tapi memang dia punya keyakinan, punya prinsip hidup. Tidak, aku percaya kepada Tuhan. Jadi tidak mudah, apalagi kata Tuhan, ada satu ayat yang mengatakan, pergaulan yang buruk itu akan merusak kelakuan. Ya, coba ya, saya teringat ayat itu ada, lupa apa enggak saya. Sudah tua ini kadang-kadang udah. 1 Korintus pasal 15 kalau enggak salah, coba kita baca. Ayat yang keberapa ya itu ya. Itu kelakuan yang buruk itu akan pergaulan yang buruk itu akan merusak kelakuan yang baik. Ya, coba kita baca 1 Korintus 15, Bapak Rahel, ayat yang ke-33 saja. Satu ayat saja. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat, janganlah kamu dipengaruhi orang. Janganlah kamu salah jalan, janganlah kamu tersesat, jangan kamu keliru, jangan kamu salah. Tidak boleh kita salah, tidak boleh. Apalagi kita sedang belajar terhadap kesempurnaan. Janganlah kamu sesat. Apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kelakuan yang baik. Ya, dikatakan dalam, tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berkata seperti itu. Karena ada peribahasa, kalau bergaul dengan orang-orang jahat, nanti kamu akan menjadi seperti mereka. Kalau kita bergaul dengan orang jahat, pasti kita. Kalau gitu bergaul dengan siapa? Pendeta. Kita harus menjaga pergaulan kita. Supaya kita tidak terpengaruh. Kalau bergaul dengan orang-orang jahat, nanti kamu akan menjadi seperti mereka jahat. Kelakuan kita jadi rusak. Oleh karena itu jangan sesat. Jangan kita mau tertipu. Jangan kita mau terbawa arus. Pengaruhnya pergaulan. Itu akan merusak. Ya, jadi siang hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini. Kita amankan diri kita. Kita pertahankan kesucian dan kesempurnaan kita. Di mana Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Supaya kita diperdamaikan, kita ditebus. Supaya kehidupan kita dibersihkan dengan ajarannya itu. Dan kemudian jangan kemudian kita tertipu. Dan jangan kemudian kita
iman kita goyah. Sehingga kekudusan kita, kesempurnaan kita, ketidakcacatan kita ini kemudian hancur atau bubar atau tidak aman. Karena memang tidak ada jaring pengamannya, tenda untuk mengamankannya, tudung untuk menudunginya. Kalau mungkin bahaya, kalau kita bagaikan hujan itu ada payung kita, supaya kita tidak terkena hujan. Jadi ini tudung yang pertama namanya tudung iman. Iman yang bisa menghasilkan kesempurnaan. Saya perdalam ya sedikit ya. Coba kita kembali baca. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, coba kita baca. Atau saya tambahkan dulu Bapak Rahel. Yakobus pertama ayat 12 lebih dulu ya. Ayat 12. Yakobus pasal pertama ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan dia menghindar, bertahan. Dalam sini ya. Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah, lewat kesusahan, hendaklah kamu bersukacita. Jangan kita sedih, marah apalagi. Tapi hendaklah kita bersukacita. Terus? Sebab apabila ia sudah tahan uji, Kalau betul-betul tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. bagaikan orang kalau menang di dalam perlombaan, dia akan mendapatkan mahkota. Dia mendapatkan trofi kemenangan. Disematkan. Ini mahkota kemenangan. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan, itu hanya nunggu waktu aja sebentar atau ya itu tergantung. Kalau memang kita bertahan, maka kita akan menjadi kehidupan yang diberkati. Karena ini hanya ujian. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan itu bukan masalah. Anggap ujian. Tidak ada orang belajar yang tidak diuji. Sampai di mana evaluasi kekuatan kita, kemampuan kita, iman kita. Apakah kita gugur? Apakah kita berhasil? Akan ditentukan dua hal saja. Kalau kita bertahan, ya semua juara-juara, apalagi kalau kita lihat ya, saya kalau memperhatikan orang-orang juara di bulu tangkis sekarang itu, pemain single itu 88 ribu dolar, waduh, sudah hampir 1 M, itu nilainya, tropinya itu, nilai mahkotanya itu. Tapi bagaimana dia harus bertarung dari babak penyisian, babak kualifikasi, babak perempat final, babak semifinal, babak final harus menang. Bertahan untuk menahan kemenangannya itu. Baru dia dapat mahkotanya. Jangan kepingin mahkota tapi gak mau bertarung. Itu. Ya kalau kawannya bisa di WO terus tanpa bertanding. Wah, gak mungkin ya, tapi semua lawan pun kepingin memenangkan. Jadi ini satu pertahanan, dibutuhkan pertahanan yang prima. Oleh karena itu coba Bapak Rahel teruskan ya, ayat yang ke-13. Coba baca terus. Apabila seorang dicobai, Iya. janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Waduh, kalau kita kena pencobaan malah kita mengatakan, wah Tuhan ini jahat. Awak dicobai. Jangan.
Bukan malah menyalahkan Tuhan, yang nguji malah disalahkan. Ya ini. Wah, Pak Guru ini memberikan ujian yang susah-susah. Kalau kita tergoda, jangan kemudian kita berpikir bahwa Allah memberikan godaan, memberikan ujian yang berat kepada kita. Terus, Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah itu tidak bisa dicobai. Terus, Dan ia sendiri tidak mencobai. Allah sendiri juga tidak mencobai. Jadi kalau kita mendapatkan pencobaan, jangan kemudian kita apalagi menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan ini bodoh ini, Tuhan ini begini. Karena Tuhan itu tidak mau mencobai dan dia tidak bisa dicobai. Ya, ini dikatakan di dalam ayat 13 ini. Karena tidak mungkin tergoda. Ya. Terus Bapak Rahel. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan. Jadi memang kemampuan kita terhadap diri kita. Jangan kalau kita diuji, kita minta tolong kepada kawan, tolonglah bantu, tolonglah ini, tolonglah ini, tolonglah. Bahkan mungkin kalau perlu Pak Pendeta, tolonglah. Nanti kalau Pak Pendeta gak memenuhi syaratnya, disalahkan lagi. Di sini tidak boleh. Tiap-tiap orang yang terkena penyobaan itu dari dirinya sendiri yang bisa menyelesaikan. Yang tahu kemampuannya adalah dirinya sendiri. Ya, jangan kita menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Terus kalau Pak Rahel? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya, terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya kalau keinginannya itu kemudian terus saja, maunya dia sendiri saja, keinginan sendiri aja, lama-lama keinginan itu akan menghasilkan buah. ia melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, kalau dosa itu terus dipertahankan sampai menjadi dosa yang sudah matang, dosa yang masih tua, dan dosa yang bisa menjerat. Terus ia melahirkan maut. Akhirnya mati, binasa orang itu. Jadi kebinasaan itu bukan disebabkan oleh karena Tuhan, karena dirinya sendiri. Dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dia menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Padahal dia harus memanage, istilahnya mengkoreksi. Apa? Sehingga saya jatuh begini. Kenapa saya mesti begini? Kenapa saya harus begini? Itu harus kita tarik pelajaran kita. Supaya jangan sampai kita diseret. Keinginan kita itu nanti akan terus berkembang. Kita akan terbawa arus keinginan kita. Nanti akan menghasilkan dosa. Dan dosa itu terus berkembang. Sampai menghasilkan mati. Binasa kita. Jadi kebinasaan itu bukan orang lain. Bukan karena Tuhan. Karena dirinya sendiri. Tidak mampu mempertahankan cobaan, ujian. Ya seperti kalau kita tidak naik, jangan kemudian kita nyalakan guru kelas kita. Kita nggak lulus kemudian kita mengatakan, oh sekolah ini macam semua. Diri kita sendiri. Jadi ini yang harus memiliki ketahanan iman. Sangat prima. Semakin prima iman kita, semakin akan mempercepat ketekunan kita, semakin mempercepat untuk bisa menghasilkan buah yang matang. Berhasil menjadi kehidupan yang sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Sekali lagi, kalau kita jatuh ke berbagai pencobaan, jangan kita keliru menanganinya. Jangan kita salah di dalam memahaminya. Ujian. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menguji kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Sesuai dengan pelajaran yang diberikan oleh Tuhan. Maaf, kalau umpamanya kita kelas 3 SMP, ujiannya tidak ujian SMA. Gak mungkin. Dia harus bisa sesuai dengan ujian kelas 3 SMP. Nanti naik kelas 1 SMA, ujiannya bukan
ujian SMA kelas 2, tapi ujian kelas 2. Jadi Tuhan itu memberikan ujian, bukan Tuhan yang sadis. Dia akan, karena memang Tuhan mau terjadi peningkatan. Tuhan mau rohani kita ini hidup. Bukan rohani yang statistik, yang tidak pernah menghadapi ujian. Tapi harus supaya ada peningkatannya dari iman kepada ketekunan, dari ketekunan kepada kesempurnaan. Jadi ada sasarannya. Inilah rohani yang hidup itu. Yaitu bagaikan, apalagi konteks yang sedang kita pelajari ini adalah pengajaran kesempurnaan. Pengajaran tentang ruangan maha suci. Ruangan suci dan ruangan maha suci itu harus ditudungi dengan tudung iman. Iman yang teruji dan iman yang terbukti. Ya kalau kita memang belum diuji gak ada buktinya. Dari mana kau kok bisa lulus? Iya, gini kata guruku. Wong belum pernah diuji. Dari SMP kelas 3 mau masuk SMA gak mungkin kalau tidak ada ujiannya. Demikian. Jadi ini proses. Normal. Ya, rasional. Jadi jangan kalau kita jatuh berbagai-bagai pencobaan, membuat kita jatuh, membuat kita salah, membuat kita, bahkan kalau dikatakan ayat 12 sampai seterusnya tadi itu berbahaya. Kalau kita tidak mengerti memanajemen, tidak mengerti memahami, memiliki ketahanan yang prima dalam kehidupan kita, dalam menghadapi pencobaan, maka kemudian kita akan diseret terus keinginan kita. Wah, aku yang benar, aku yang gini, orang lain itu bodoh, salah, macam-macam. Kita yang benar. Nanti kemudian ini keinginan ini akan menyeret kita kepada dosa, melakukan perbuatan dosa. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa, dosa itu akan menghasilkan kematangan. Namanya kematian, kiamat sudah. Itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, siang hari ini saya agak sedikit simpelkan, sederhanakan arti daripada tenda yang pertama dari ruangan suci dan ruangan maha suci khususnya. Kehidupan itu harus memiliki pengaman yang namanya iman yang teruji, iman yang terbukti, karena sudah melewati satu proses ujian. Jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Dia tidak kalah. Dia berhasil. Tidak terseret oleh keinginannya. Tidak terpikat oleh keinginannya. Dia lepaskan. Oh, ini kehendak Tuhan. Dan kemudian di jalan. Tidak menghasilkan dosa. Tapi malah menghasilkan kelengkapan. Ketidakkekurangan suatu apapun secara rohani. Sehingga betul-betul mencapai keberhasilan menjadi kehidupan yang disempurnakan. Untuk meneguhkan, ya. Nanti saya akan tambahkan nanti mungkin beberapa hal tentang suratan Yakobus ini. Tapi inilah tudung pertama dari kemah sucinya Allah. Baik untuk ruangan suci kehidupan yang disucikan maupun ruangan maha suci kehidupan yang disempurnakan. Betul-betul kita bisa berada di dalam ruangan maha suci yang damai, yang tenang, yang begitu nyaman. Karena kita tidak terpengaruh. Karena kita mampu mengatasi berbagai-bagai masalah, berbagai percobaan. Apalagi di era sekarang. Terutama yang berada pada zaman akhir ini. Adalah zaman yang susah. Ya, coba saya akhiri di dalam suratan Timotius yang kedua. Coba Bapak Rahel kita baca. Suratan Timotius pasal yang kedua. Bagaimana keadaan di akhir ini?
Ayat yang pertama Bapak Rahel kita baca. Ayat pertama 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ketahuilah, pahamilah, mengertilah bahwa pada hari-hari yang terakhir, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia sederhana dikatakan, anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini, zaman Orde Reformasi di Indonesia yang berada pada hari terakhir ini apa? akan datang masa yang sukar. Banyak kita akan mengalami kesulitan. Banyak kita akan mengalami kesukaran. Artinya tidak mudah. Memasuki zaman akhir ini akan tidak mudah, tidak gampang. Banyak kesukaran, banyak kesulitan. Pergaulan lah, ekonomi lah, sosial lah, macam-macam. Banyak sekali, rumah tangga lah, semua. Karena sudah digitalisasi masuk dalam rumah, sudah. Semua kita tinggal buka apa saja, negatif, positif, semua ada di situ. Zaman yang sukar, bukan mudah. Ya, apa? Ayat 2, Bapak Rahel. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Manusia sudah maunya sendiri, sudah. Seenaknya dia sendiri aja. Mau gini, mau apa kau? Sudah mentang-mentang. Ini manusia keadaannya begitu. Maunya sendiri saja. Bukan maunya Tuhan. Terus? Dan menjadi hamba uang. Ini yang paling berat. Dikendalikan oleh uang. Manusia sekarang ini dikuasai oleh uang. Masalah uang kecil saja dipersoalkan. Manusia sekarang ini maunya sendiri. Dikuasai oleh uang. Ini sama dengan penyembah berhala. Karena sama dengan orang yang serakah. Dikuasai oleh uang. Terus? Mereka akan membual. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan membual. Terus? Mereka akan menjadi pemfitnah. Dia akan menjadi pemfitnah orang. Orang yang baik dikatakan tidak baik. Menjadi pemfitnah. Ini keadaan manusia akhir zaman. Pertama dia menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, dikuasai oleh uang. Tidak bisa dia, disetir oleh uang. Mestinya uang itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk berkat-berkat kita. Tapi ini tidak, uang yang menguasai dia. Bahkan menjadi orang yang sombong. Terus Bapak Rahel, pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini berbahaya kalau anak muda tidak bisa menghargai orang tua. Itu keadaan zaman sekarang ini. Manusia sama sekali tidak bisa menghormati orang tua. Terus? Dan tidak tahu berterima kasih. Tak pernah berterima kasih. Diberkati banyak pun tidak berterima kasih. Orang yang sangat-sangat nggak tahu terima kasih. Dikasih sudah banyak pun masih kurang. Terima kasih saja tidak. Teruskan Pak Rahel 3. Tidak memedulikan agama. Ya. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak bisa mengontrol dirinya. Terus? Garang lagi. Ganas. Sangat tidak manusiawi. Biadab sekali. Terus? Tidak suka yang baik. Teruskan. Suka mengkhianat. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak ada. Untuk ke depan bagaimana. Pikirannya itu pendek. Untuk hari ini, besok nggak tahu. Terus? Berlagak tahu. Teruskan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih baik menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Gak peduli dengan Allah. Ayat 5 perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka menjalankan ibadah ke gereja. Menyanyi, memuji Tuhan. Mungkin di rumah berdoa bersama-sama.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Terus tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. sama sekali tidak menghargai kekuatan ibadah itu apa. Nggak ngerti ibadah itu apa. Hasilnya apa. Hanya untuk memuaskan dirinya saja. Cara lahiriah ibadah, rohaninya kosong. Terus Jauhilah mereka itu. sudah jauhilah. Nggak usah bergaul dengan orang seperti ini. Berbahaya. Akan merusak kelakuan kita. Akan merusak perbuatan baik kita. Kita akan terbawa. Ini keadaan zaman sudah seperti ini. Oleh karena itu dibutuhkan satu pengaman. Satu tanda. Satu penudung. Satu penutup. Untuk supaya kita aman. Tetap berada di dalam kesucian dan kesempurnaan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hadapi. Segala kesulitan, kesukaran yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada zaman sekarang yang sudah tidak bagus ini. Ya, semoga apa yang Tuhan ajarkan kepada kita siang hari ini. Kita harus memiliki iman yang teruji. Tidak bisa kita ikut-ikutan. Tidak bisa kita. Tidak mempunyai kekuatan daya untuk menghadapi keadaan yang sudah begitu rusak. Karena ditimbulkan oleh manusia zaman akhir ini. Dampaknya rusak sekali. Harus kita jauhi ini. Tapi kita mendekatkan kepada Tuhan. Tetap berada dalam lindungannya Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita keamanan, kenyamanan dalam suasana yang suci dan dalam suasana kesempurnaan. Oh, Tuhan luar biasa. Untuk itu mari siang hari ini kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk ungkapan rahasia ruangan maha suci. Di mana ruangan maha suci itu ditudungi oleh kekuatan iman yang kuat, yang teruji dan terbukti. Tidak bisa disesatkan, ditipu, dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara-saudara, tapi juga Tuhan memberkati saya memiliki iman yang kuat, iman yang teruji dan terbukti. Tuhan Yesus imam besar menolong kita semua dalam menghadapi kesukaran, kesulitan yang timbulnya itu di akhir zaman ini. Untuk menguji sampai enggak kita di zaman akhir ini. Tembus enggak kita menghadapi zaman akhir ini. Atau kita nyangkut di situ. Sekali lagi, Tuhan Yesus imam besar memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.